Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrar, NIM 2023-02-068. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Cita-cita Muhammadiyah dapat dirujuk dari tujuan utama organisasi ini sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Cita-cita tersebut berlandaskan pada keinginan untuk satu, menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam. Muhammadiyah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang benar sebenarnya, yaitu masyarakat yang hidup berdasarkan ajaran Islam yang murni sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, membawa kemajuan dan pembaruan dalam Islam. Muhammadiyah memiliki semangat tajdid atau pembaruan, yakni memperbarui cara berpikir umat Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menyimpang dari ajaran pokok Islam. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang berilmu, berakhlak, dan sejahtera. Melalui amal usaha seperti sekolah, universitas, rumah sakit, dan layanan sosial, Muhammadiyah bercita-cita menciptakan umat yang cerdas, sehat, dan mandiri. Yang keempat, menjadi gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah berperan sebagai pelopor dakwah yang menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran di tengah masyarakat. Yang kedua, Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Dalam keyakinan Muhammadiyah, Islam dipahami sebagai agama yang menyeluruh atau kafah dan bersumber murni dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Berikut adalah pokok-pokok keyakinan Islam menurut Muhammadiyah. Pertama, satu, Islam sebagai din al-hadarah atau agama peradaban. Islam bukan hanya urusan ibadah ritual, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Akidah, ibadah, akhlak, sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik dalam bingkai nilai-nilai Islam. Yang kedua, tauhid sebagai inti ajaran. Muhammadiyah menekankan bahwa inti ajaran Islam adalah tauhid, yaitu menegaskan Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Ini menjadi dasar untuk menolak segala bentuk syirik, tahayul, bid'ah, dan kurafat. Yang ketiga, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk memahami dan mengamalkan Islam langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Nabi yang sahih, bukan dari tradisi atau taklid buta. Yang keempat, ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta. Islam diyakini sebagai agama yang membawa rahmat dan kebaikan untuk seluruh alam atau rahmatan lil alamin, termasuk dalam hal keadilan sosial, perdamaian, dan kesejahteraan umat Islam. Yang kelima, berbasis pada ijtihad dan pembaruan tajdid. Muhammadiyah mengembangkan pemahaman Islam secara dinamis melalui ijtihad dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam. Tujuannya agar Islam tetap relevan di berbagai zaman. Ringkasan dalam kalimat, Islam menurut Muhammadiyah adalah agama Allah yang diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, untuk menjadi petunjuk hidup yang lengkap dan menyelamatkan di dunia dan akhirat.
Yang ketiga adalah ringkasan pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam 4 bidang utama, yaitu akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah, sebagaimana dijelaskan dalam pedoman resmi seperti Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah atau MKJH dan Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah atau PHIWM. Yang pertama yaitu akidah. Akidah atau keimanan pemikirannya yaitu yang pertama, Muhammadiyah menekankan tauhid murni, keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara atau syirik. Yang kedua, menolak segala bentuk tahayul, bid'ah dan khurafat yang dianggap mencemari kemurnian akidah Islam. Yang ketiga, akidah harus berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bukan tradisi atau warisan leluhur tanpa nalar kritis. Adapun gerakan akidah yaitu pertama, dakwah pencerahan tentang tauhid dan pelurusan keyakinan masyarakat. Yang kedua, pendidikan Islam yang memperkuat fondasi akidah anak-anak dan remaja melalui sekolah, pengajian, dan media dakwah. Yang kedua, ibadah. Pemikiran ibadah yaitu yang pertama, ibadah yang sah adalah yang ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW yang sahih. Yang kedua, menolak tambahan dalam ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi atau bid'ah dalam ibadah mahdah. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ijtihad tarjih untuk menyikapi perbedaan fikih dengan toleransi dalam keilmuan. Adapun gerakan ibadah yaitu penyusunan tuntunan ibadah Muhammadiyah sebagai pedoman praktik ibadah dan penguatan praktik ibadah yang benar melalui masjid, majelis taklim, dan pelatihan-pelatihan. Yang ketiga, akhlak. Pemikiran akhlak ialah yang pertama, akhlak adalah cerminan iman dan ibadah yang benar, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, toleransi, kerja keras, dan kesederhanaan. Yang ketiga, akhlak mulia juga mencakup hubungan baik dengan alam, makhluk hidup, dan lingkungan sosial. Adapun gerakan akhlak ialah pembinaan akhlak melalui pendidikan formal atau sekolah atau madrasah Muhammadiyah dan non formal, pengajian, kegiatan remaja, dan komunitas. Yang keempat, muamalah duniawiyah atau urusan duniawi. Adapun pemikiran muamalah duniawiyah ialah mencakup urusan sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan budaya yang tidak bersifat ibadah mahdah. Yang kedua, selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka bersifat mubah atau boleh dan tidak bisa dikembangkan. Dan yang ketiga, mengedepankan kemajuan, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat. Adapun gerakan duniawiyah ialah yang pertama, pendirian amal usaha Muhammadiyah seperti rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, koperasi, dan bank syariah. Dan yang kedua, keterlibatan aktif dalam isu sosial, kemanusiaan, lingkungan, dan pembangunan nasional. Ya, itulah tadi penjelasan singkat tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutamanya bagi diri pribadi saya sendiri. Saya akhiri, Allahumma fiqh lakum at-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.